Kalau kita sudah berniat bagus, baik, kalau tidak tercapai sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Satu setiap hari sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampailah kita pada waktunya bulan Ramadan, baru 1 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, malah kita tidak melaksanakan puasa lagi. Kenapa? Karena kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu. Ya Bu ya. Bagaimanapun kematian itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, itu terbaik untuk kita dan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang banyak orang yang kadang-kadang punya penilaian begini, waduh, dia itu lagi jaya-jayanya, dia itu lagi bagus-bagusnya amal-amalnya. Ya, sayang, kenapa? Masih muda, kaya, dibutuhkan masyarakat, kok umurnya pendek, meninggal. Ada nggak yang punya penilaian seperti itu? Sayang. Sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Maka ada istilahnya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Maka kalau kita hitung-hitung usia kita sampai sekarang ini Bu, kita hitung-hitung dulu awalnya seperti apa, pertengahannya seperti apa amal kita, gitu? Dan saat sekarang ini seperti apa. Maksud saya kalau istiqomahnya, ancetnya itu dalam kebaikan, itu bagus, kita bagus. Dulunya jarang berinfak, ya sekarang sudah mulai gemar berinfak. Yang sudah gemar berinfak lebih ditingkatkan lagi infaknya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa ada lagi nih model infak baru dari Basnas, ya kan? Baru kali ini Bu ya? Baru kali ini dari Basnas. Yang sebelumnya nggak ada. Yang sebelumnya apa ini? Kotak dua ini untuk apa? Kotak kita ini yang dua ini untuk guru. Iya. Yang ini untuk OPZ. OPZ yang udah lama. Yang tahu di Iya. Oh begitu. Iya. Terus yang ini baru. Yang satu tadi dan sama ya. Subhanallah ya. Jadi Bu, kalau kita sama-sama sadar dan memahami, berarti Allah Subhanahu wa taala itu sudah menunjukkan jalan masuk surga. Jalannya ditunjukkan tuh. Kalau kamu mau masuk surga, itu lewat itu. Salah satunya lewat itu. Lewat itu lewat tadi kotak infak berjalan. Ya, kotak infak berjalan. Ada yang seharian, ada yang sepekanan, ada yang bulanan dan seterusnya. Ada juga yang tahunan. Kalau yang tahunan biasanya apa namanya? Ya, ada yang namanya zakat fitrah atau zakat mal. Dan itu macam-macam. Maka pemerintah dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu bagaimana bisa menjadikan kegemaran infak itu betul-betul bisa tersadarkan kepada setiap orang-orang muslim. Ya kalau yang sudah terbiasa sudah ya nggak jadi bahas lagi. Tapi kalau yang belum terbiasa ini bisa jadi masalah. Ini ada suatu hari sahabat
Rasul namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu punya istri, anaknya Amirul Mukminin Abu Bakar, yaitu namanya Asma. Suatu hari ada orang yang minta-minta di depan rumahnya Asma. Lalu Asma itu dengan refleksnya, karena bapaknya itu ahli sodako, ya, ahli dermawan bapaknya itu, ya, nurun sama anaknya. Kalau ngelihat setiap hari bapaknya sodako, waktu kecilnya itu sampai besarnya terlihat bahwa kalau ada orang yang meminta-minta sudah otomatis. Nah, tapi lupa, ya, lupanya kenapa? Harta itu bukan harta bapaknya lagi, tapi harta suami. Diambillah sesuatu dari guci, entah berupa beras, entah berupa apa, ya. Mungkin kalau sekarang apa namanya? Kalau di rumah itu tempat nyimpen ya, tempat nyimpen makanan lah bahasa gitu ya. Bukalah itu guci, kemudian terlihat ya oleh suaminya. Lalu suaminya rada cembetut, rada marah, begitu ya, rada marah. Akhirnya sikapnya suaminya tadi dilaporkan kepada Rasulullah. Ya, supaya apa? Supaya nanti ada pencerahannya. Ya Rasul, saya tadi pagi memberikan sesuatu kepada peminta-minta. Kemudian kata suaminya, jangan banyak-banyak. Maka jawab Rasul, berikanlah sekedarnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apa jadinya hikmahnya dari itu sekalian? Bahwa dalam satu hadis yang lain, apabila ada seorang yang berminta-minta tadi itu meminta segala sesuatu kepada kita sebagai seorang istri, itu tahu bahwa itu adalah harta suami. Maka kata Rasul, berikanlah sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya. Insya Allah tidak akan membuat rugi ekonomi dari keluarga. Kan? Kenapa? Konsepnya bersedekah, Bu. Konsepnya bersedekah itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa apabila kita bersedekah sesuatu, itu ibaratnya kita menanam satu bulir bibit. Satu bulir bibit ini ditanam, kemudian dia tumbuh menjadi sebuah pohon. Setiap pohonnya itu akan menjadi 7 bulir. Bayangkan 7 bulir. 7 bulir itu 7. Kalau bahasa saya itu 7 ranggay ya, apa ya bahasanya? 7 tangkai. Bayangkan 7 tangkai. Setiap tangkanya itu ada 100 bulir. Setiap tangkanya. Jadi kalau kita bisa hitung-hitungan secara matematikanya, 7 tangkai dikali 100 bulir, berapa Bu? Jadi 700. Kelipatannya sangat dahsyat sekali. Makanya kalau ibu-ibu ini sekarang ini tadi, ini infak apa lagi? Ini infak apa lagi? Saya yakin betul, saya membetulkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Jadi kalau kita sehari saja infak 1.000 rupiah, insya Allah justru dari itulah kita akan ditingkatkan derajat ekonominya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ghairi la yahtasib, dari arah yang tidak disangka.